Selamat malam Bapak Ibu terkasih yang nanti mengikuti dari YouTube, dan selamat malam Ibu-ibu terkasih yang ada di Zoom, Bu Ratna, Bu Erina, Bu Soni, Bu Heni. Bersyukur kita dapat bergabung kembali dalam persekutuan doa malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu terkasih Bu Ratna. Selamat malam Ibu-ibu. Sebelum doa di renungan akan disampaikan Ibu Vikaris, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, puji, syukur, dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Oleh karena kasih kemurahan-Mu saja kami boleh ada sebagaimana saat ini ada. Kami mengucap syukur karena kemurahan, karena pertolongan-Mu, kami boleh melewati hari-hari yang sudah kami lalui. Kami juga mengucap syukur jika kami boleh melewati sepanjang hari ini Tuhan. Ini juga bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kemurahan-Mu saja yang senantiasa boleh kami nikmati, boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang kami boleh nikmati di sepanjang kehidupan kami, terlebih kami mengucap syukur atas kesehatan tubuh jasmani kami yang sungguh tidak dapat kami bandingkan dengan apapun juga. Bapak, pada kesempatan malam hari ini kami bersama sebagian dari ibu-ibu di Gaji Yeremia, kami akan bersatu hati untuk mengadakan renungan malam yang akan disampaikan oleh Ibu Vikaris Abanita Kaban. Biarlah Tuhan kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, meskipun kami tidak bisa langsung bertemu muka melalui media Zoom. Kami yakin dan percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Bapak, kiranya Engkau berkati Ibu Vikaris yang akan menyampaikan renungan malam hari ini, dan biarlah Tuhan buka akal budi pikiran kami supaya kami benar-benar tertuju kepada firman-Mu, dan firman-Mu ini tidak lalu begitu saja tetapi diam ada di dalam hati kami untuk kami mau terus memeteraikan firman ini, dan kami mau belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami naikkan doa kami serahkan doa kami, permohonan kami ini hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memujikan sebuah lagu. Saya akan mute semua ya, ibu-ibu terkasih. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Halo Bu Suwarni, selamat datang. Halo, selamat malam semua. Iya. Nah, ibu-ibu terkasih, sesuai dengan lagu ini, ku mau menyenangkan-Mu. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal 10, ayatnya yang ke-34 sampai 39. Matius pasal 10, ayatnya yang ke-34 sampai 39. Matius pasal 10, ayatnya yang ke-34 sampai 39. Ada 6 ayat dan kita pas 6 orang. Saya boleh di-unmute dulu, ibu-ibu terkasih. Kita baca secara bergilir. Mulai dari 34 Bu Soni, lalu Bu Erina 35, lalu Bu Ratna 36, Bu Heni 37, Bu Suwarni 38, dan 39 Aban. Bu Soni, Bu Erina, Bu Hendrikus,
Bu Heni, Bu Suwarni, dan Aban. Di-unmute dulu Bu Erina, Bu Heni sama Bu Suwarni. Bu Erina belum di-unmute. Bu Yosep. Belum Ibu. Bu Suwarni juga belum. Oke, sudah Bu Erina. Urutannya Bu Soni, Bu Erina, Bu Hendrikus, Bu Heni, Bu Suwarni, lalu Aban ya. Silahkan Bu Soni. Terima kasih, selamat malam. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan yang terdiri di Yesus membawa pernikahan bagaimana mengikuti. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan perang. Bu Erina ayat 35. Nggak kelihatan. Ini Matius 10 ya, Mbak? Iya Bu, ayat 35 bagian Bu Erina. 34, 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 35. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya mute dulu ya ibu-ibu terkasih ya. Oke. Jadi ibu-ibu terkasih, malam hari ini serta Bapak Ibu yang ada di rumah yang nanti mengikuti dari YouTube, hari ini kita berbicara tentang totalitas sebagai pengikut Tuhan. Apalagi tadi lagu kita di awal, kita bersama-sama diajak untuk mau menyenangkan Tuhan. Ketika kita bicara mau menyenangkan Tuhan, ada sifat naluriah manusia yang di dalam diri kita masih kuat, yaitu mementingkan diri sendiri, bukan menyangkali diri sendiri. Kita terkadang dari hati berkata sungguh mau mengikut Yesus dengan tulus. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa untuk itu kita harus bersedia menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, seperti yang dikatakan oleh bacaan kita pada malam hari ini, kita kadang kelabakan gitu ya, kelabakan dalam arti ketika ternyata kita mau memperjuangkan firman Tuhan, tapi kita bertentangan dengan suami mungkin, dengan anak, atau dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, kita ternyata kadang masih kelabakan untuk ikut yang mana. Sebagian suara hati kita akan berbisik, ayo kamu harus tetap katakan ya pada ajakan Tuhan, dan tetap ikuti perintahnya, itu yang terbaik gitu ya. Tapi di sisi lain ada bisikan yang masih berkecamuk dalam diri kita bahwa kamu sudah pikir baik-baik, kamu kan masih punya banyak keinginan, kesenangan, ambisi, masa sih semua itu mau ditinggalkan, masa sih karena sesuatu yang firman Tuhan kamu bertengkar mungkin dengan orang-orang terdekatmu, padahal dengan orang terdekatmu itu kamu bisa memperoleh yang kita inginkan, begitu ya Bapak Ibu-ibu terkasih ataupun Bapak Ibu yang ikut dari YouTube. Nah, dari hal ini, sesederhana ini, sebenarnya kita disadarkan bahwa betapa sulitnya menjadi orang Kristen yang total, bukan orang Kristen yang kristal. Kenapa yang kristal? Karena yang paling umum orang yang dilakukan oleh pengikut Kristus itu biasanya yang kristal, yang hanya setengah hati begitu ya ibu-ibu terkasih, yang kalau bahasanya orang tua kepada anak muda mensla-mensle, benar ya Bu Ratna atau Bu Soni ya, yang
bisa iya, bisa enggak gitu ya. Nah, seperti kalau kita ingat dalam kisah di Perjanjian Lama, Firaun pada waktu gawat dia kadang mengikut apa yang menjadi katanya Tuhan umat Israel, dan dia mau taat dengan apa yang dikatakan Allahnya orang Israel. Tetapi ketika setelah keadaan aman dan sip, wah dia langsung no way terhadap Tuhannya orang Israel. Nah, ada kebiasaan yang menarik yang dapat kita cermati dari kebiasaan teman-teman kita suku Cina, Bapak Ibu terkasih dan ibu-ibu yang ada di sini, bahwa ketika mempersiapkan persembahan bagi dewa-dewi atau arwah para leluhur mereka, mereka pasti ada hewan apa Bapak Ibu terkasih atau ibu-ibu yang di sini? Hewan babi gitu ya. Pasti ada hewan babi gitu ya. Mereka sangat menghormati dan menyayangi leluhurnya. Namun perlu kita perhatikan dulu seluruh babi yang mereka persembahkan. Tetapi dalam waktu-waktu sekarang hanya bagian kepala dan bagian ekornya. Kemana bagian tubuh babi yang paling enak dan paling lezat itu yang terletak di antara kepala dan ekor, ternyata itu untuk diri sendiri, untuk mereka. Nah, itu gambaran umum praktek penyerahan diri kepada Tuhan yang sering cuma simbolis, ibu-ibu terkasih. Yang asal sudah kita lakukan, yang sebenarnya kita tidak memberikan apa yang dengan sengaja kita sisihkan, melainkan hanya yang tersisa. Jadi bukan yang sengaja kita memang berikan sungguh-sungguh, tetapi yang tersisa. Kita memberi semau kita dan bukan semampu kita, termasuk dalam penyerahan diri secara total. Nah, tidak pas ya rasanya kadang-kadang kalau kita ke gereja atau ada acara gereja gitu ya, yang kok kayaknya nggak dibuka dulu ya dengan doa dan ditutup dengan doa, atau kok kayaknya kurang pas ya, mau kerja nggak doa dulu, nanti setelah mau tidur kalau nggak doa dulu kok kayaknya nggak pas gitu ya ibu-ibu terkasih. Kadang kita ngerasa begitu gitu ya. Tetapi saya bukan bilang bahwa ketika kita punya kebiasaan itu tidak baik, bukan ya ibu-ibu gitu ya, bukan. Tetapi pertanyaannya ketika kita hari ini diingatkan untuk sungguh-sungguh total kepada Yesus, yaitu mengikut Dia dan melakukan firman-Nya, apakah di antara dua doa yang pagi dan malam kita pun tetap melibatkan Tuhan, mengingat Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan sepanjang hari itu kita sedang berusaha menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling utama. Jangan sampai kita terjebak pada ya udah yang terlihat saja awal dan akhir, tapi sepanjang harinya kita lupa. Dalam arti bukan berarti saya suruh akhirnya Bu Soni sepanjang seharian berdoa di kamar terus Uti dilupakan ya Bu Soni, bukan begitu gitu ya. Tetapi setiap apa yang dihadapi Bu Soni dalam aktivitas saat lagi mungkin memasak bersama Uti, ngobrol, semuanya itu kita tahu bahwa Tuhan menemani, Tuhan hadir, Tuhan menuntun, sehingga keputusan ataupun tindakan perkataan kita pasti kita arahkan selalu kepada kebenaran ataupun firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun mungkin ketika kita melakukan itu ternyata kita berselisih paham dengan anak, mungkin dengan menantu atau dengan suami atau siapapun yang satu rumah dengan kita, kita tahu bahwa kita sedang berusaha totalitas kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini ingin meneguhkan kita untuk menjadi orang-orang yang totalitas mengikut dan memikul salib. Meskipun kita berbeda pendapat mungkin dengan orang-orang terdekat kita, tapi ketika kita tahu itu yang benar di mata Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan damai sejahtera, sukacita, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi pokok doa kita yang paling utama malam hari ini, supaya kita semua, diri kita, keluarga, serta keluarga besar GKJ Yeremia memiliki hati yang total kepada Tuhan. Karena ketika kita punya hati yang sungguh-sungguh totalitas kepada Tuhan, maka tantangan apapun yang kita hadapi, pergumulan di keluarga, di tengah pandemi ini, itu menjadi sesuatu yang bagi kita adalah hal yang kecil bagi Tuhan, tetapi
tugas kita yang sedang menghadapinya, menjalani dengan tetap berpegang pada perintah dan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke sesi sharing, kita akan memujikan sebuah lagu untuk semakin meneguhkan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
Oke, jadi Bapak Ibu terkasih yang nanti mengikuti dari YouTube, silahkan sharing dengan keluarga untuk meneguhkan kembali firman ini, untuk sehati sepikir dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga walaupun kita satu rumah, saya yakin kita bisa tetap berjalan beriringan jika sudah sehati dalam totalitas kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dan itu menjadi pokok doa kita pada malam hari ini, khususnya juga untuk keluarga besar GKJ Yeremia. Selamat sharing, selamat saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati.